Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Bidan Ayu. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru pertama sekali singgah di channel Bidan Ayu ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian semua terhadap channel Bidan Ayu ini, agar Bidan Ayu lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, di bulan Februari nanti ya, pantengin terus video Bidan Ayu, dan jangan lupa jika giveaway sudah dibuka, ikuti giveaway-nya karena Bidan Ayu selalu mencari pemenang baru di setiap bulannya. Oke. Nah, di sini untuk teman-teman, Bidan Ayu mau memberikan video apa sih? Di sini Bidan Ayu mau memberikan video mengenai detak jantung janin menjelang persalinan. Nah, di sini Bidan Ayu melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang mau bersalin atau mau melahirkan. Di sini pasien kami mau melahirkan secara seksio sesaria atau operasi SC ya, yang biasa disebut operasi SC. Nah, di sini kenapa pasien tersebut harus operasi SC? Karena pasiennya tidak ada pembukaan ya, tapi di sini sudah keluar air. Jadi kasusnya adalah ketuban pecah sebelum waktunya, dan di sini jika ketuban sudah pecah sebelum waktunya dan tidak ada pembukaan, itu adalah salah satu indikasi untuk dilakukan operasi seksio sesaria. Karena kenapa? Karena di sini ketuban yang sudah pecah akan memberikan memberikan efek yang negatif untuk si calon adik bayi ya. Karena kenapa? Ketuban itu bisa saja menjadi hijau dan atau keruh, dan itu bisa, kalau bahasa awamnya, bisa terminum oleh adik bayi, sehingga bisa menyebabkan adik bayi menjadi lahir tanpa menangis, atau bisa menyebabkan bayi meninggal dalam kandungan. Karena kenapa? Karena keracunan ketuban ya, biasanya disebut dengan oleh orang-orang awam itu keracunan ketuban. Iya dong, karena gini ya, logikanya ketuban itu untuk membantu si adik bayi di dalam bernapas, berenang, jadi bergerak. Istilahnya seorang bayi di dalam kandungan itu seperti ikan ya, dan airnya itu adalah ketuban. Jadi jika ketubannya sudah pecah dan atau merembes, itu otomatis kuman dan bakteri bisa masuk dong ke dalam tempat adik bayi tinggal, istilahnya tadi ya. Jadi di dalam rahim kuman dan bakteri bisa masuk, sehingga itulah bisa menyebabkan ketuban hijau, kemudian membahayakan si calon adik bayi, dan bisa menyebabkan adik bayi, jika ketubannya habis, adik bayi tidak bisa bernapas, sehingga adik bayi bisa menjadi meninggal ya. Karena ikan saja bernapas jika airnya bersih dan tidak keruh, itu ikan akan bernapas seperti biasa. Tapi jika mulai airnya keruh itu butek ya, bahasanya butek. Jadi jika airnya sudah mulai butek, itu juga membahayakan ya. Nah, jadi kurang lebihnya kehidupan seorang bayi di dalam rahim itu ibaratnya seperti ikan. Karena ketuban juga berperan penting di situ untuk kelangsungan si adik bayi. Dan salah satunya
plasenta atau ari-ari juga. Di sini plasenta atau ari-ari itu memberikan asupan makanan terhadap adik bayi melalui tali pusat. Karena kenapa? Karena di sini plasenta itu terhubung dengan si tali pusat, sehingga itu secara otomatis itu bisa memberikan makanan untuk si adik bayinya selama di dalam kandungan. Ya, kurang lebihnya cerita mengenai ketuban dan plasenta seperti itu saat proses kehamilan ya. Itulah kenapa jika pasien itu sudah mengeluarkan air ketuban dan mungkin air ketubannya agak banyak. Di sini ciri khas air ketuban itu baunya agak sedikit amis ya, bukan seperti bau air kencing. Air kencing itu baunya pesing ya. Jadi harus bisa membedakan. Jika baunya pesing itu berarti air kencing. Karena kenapa? Karena jika ibu-ibu hamil yang sudah hamil tua itu biasanya lebih sering kencing. Nah, ketuban itu merembes biasanya bersamaan dengan kencing, ya. Tapi di sini ada ciri khasnya air ketuban itu seperti warnanya yaitu seperti air kelapa muda, ya. Dan baunya agak sedikit amis, bukan full pesing. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita harus sebagai calon ibu harus pintar-pintar dalam mengidentifikasi itu apakah itu air ketuban ataupun air kencing ya. Jika air ketuban, segeralah datang ke klinik, ke bidan ataupun ke tempat USG terdekat untuk memantau keadaan di dalam kandungan kita dan memantau keadaan si calon adik bayi di dalam. Jika memang diperlukan tindak lanjut, kita bisa segera dilakukan dan insya Allah semuanya bisa tertolong ya. Oke, sampai di sini semoga teman-teman jelas, dan jika memang belum jelas boleh komentar di kolom komentar bawah. Dan untuk teman-teman jika mau nge-DM atau konsultasi secara pribadi di Instagram Bidan Ayu, jangan lupa nge-DM di Instagram Ayu Bidan Indo. Tapi di sini slow respon ya teman-teman, karena untuk jawaban dari konsultasi itu hanya Bidan Ayu yang menjawab, karena admin kami tidak mengetahui mengenai ilmu kebidanan. Jadi dimohonkan untuk slow respon. Oke, untuk teman-teman boleh stay tune terus video Bidan Ayu dan dilihat gimana sih cara Bidan Ayu melakukan mengidentifikasi, menghitung detak jantung janin apakah masih normal atau tidak. Di sini pasiennya sudah disiapkan untuk melakukan operasi seksio sesaria, tinggal menunggu dokter dan tim yang lain datang ya. Tapi tetap harus dipantau detak jantung janinnya, karena kenapa? Karena jika ketuban sudah pecah itu rawan terjadi sesuatu. Jadi kita harus tetap pantau, follow up terus agar kita yakin bahwa ibu dan bayi tetap baik-baik saja dan insya Allah selamat sampai lahir dan selesai ya. Oke, untuk teman-teman stay tune terus video Bidan Ayu. Sakit ya. Kalau sakitnya berkurang, nanti kita periksa detak jantung ya. Yang di hidung enggak apa-apa dibuka, yang di mulut yang ditutup. Udah, yuk sebentar yuk, bentar. Tutup detak jantungnya dulu. Tunggu dulu Pak ya, diperiksa dulu Pak ibunya ya. Nah, jangan duduk di situ ya kakek, temannya. Oke kak. Itu udah ini olehnya udah kencang. Kalau ini ya. Iya, apa? Apa
nih? Ini ya. Oh ya. Yang milik kamu tadi. Oh, karena jauh lagi. Masih lah yang ada gak jadi. Anak yang terakhir berapa tahun umurnya? 9 tahun. Nggak dibawa nih. Miring ke kiri. Biar kepalanya cepat turun. Emang lebih sering. Oke teman-teman, itulah tadi video Bidan Ayu mengenai pemeriksaan detak jantung janin sebelum pasien melakukan operasi seksio sesaria. Nah, ini detak jantung janin pada saat menjelang persalinan ya. Untuk teman-teman, jangan lupa dukung video ini dengan cara klik tombol like-nya, komen jika ada pertanyaan, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan video ini bisa memberikan ilmu untuk ibu-ibu yang belum mengetahui ilmu yang Bidan Ayu sampaikan tadi. Oke, thank you for watching. Tunggu video Bidan Ayu yang selanjutnya. Bye-bye.